warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama aku Hania di acara Sisi Perempuan, Perempuan Juga Bisa. Senang sekali rasanya saya dapat menemani kalian semua selama 1 jam ke depan. Tapi pemirsa, tentu saja aku gak bakalan sendirian. Nah, tim kami berhasil mengundang bintang tamu yang tentunya penuh inspirasi dan motivasi. Siapakah beliau? Mari kita cek terlebih dahulu profil dari narasumber kita. Ini dia. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, IWAPI Kabupaten Bogor, terus menegaskan konsistensinya dalam pemberdayaan perempuan di bumi tegar beriman. Di bawah kepemimpinan Ine Roswianita, DPC IWAPI Kabupaten Bogor konsisten menciptakan terus perempuan-perempuan wirausaha dan terus mengembangkan perempuan-perempuan yang sudah menjadi pengusaha agar bisa mandiri secara ekonomi. Usia 48 tahun, IWAPI di 2023 merupakan perjalanan yang cukup panjang. Ini berharap ke depan IWAPI Kabupaten Bogor semakin bersinar, kokoh, bijak, dan mumpuni. IWAPI Kabupaten Bogor dengan bangga menjadi bagian dari pembangunan ekonomi di Kabupaten Bogor. Pemirsa, tadi kita sudah melihat ya profil dari narasumber kita. Gimana nih pemirsa di rumah, sudah penasaran dong siapa sih narasumber kita kali ini? Tapi pemirsa, ditahan dulu ya rasa keponya karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Kalian tahu gak sih, ada satu kebiasaan yang jika kalian lakukan bisa membantu dan meringankan beban mereka yang ada di sekitar kita. Cukup simpel aja loh kebiasaannya. Hal ini bisa kalian lakukan pada saat kalian selesai makan dan minum di luar. Dengan kebiasaan yang dilakukan ini, pelayanan juga bisa lebih cepat, ringkas, dan efisien. Kami berharap dengan kebiasaan yang dapat dilakukan ini, banyak orang bisa terbantu. Begini caranya, kalian bisa menumpuk semua piring dan mangkok yang sudah kalian pakai di tengah meja. Gampang kan? Dengan hal ini kita bisa membantu para pramusaji yang telah melayani kita dengan baik. Gimana? Tumpuk di tengah yuk, gampang kok. Sendirian aja, Lip? Iya, aku sendiri aja deh tadi. Sih, ya banget. Ini cewek gua minta iPhone, masa gua lagi tidak duit. Dih, banyak kayak banget nih mintanya iPhone. Iya, makanya gua bingung gimana ya. Gua ada saran nih buat tuh. Apa tuh? Mending lu pinjol dah. Jangan. Lu tinggal download aja aplikasi Ada Uang. Boleh sih, boleh. Iya, tapi kan. Iya, apa gua? Ini gua bantu prosesnya. Mana foto-foto? Oh, oke. Ya, harus gua foto. Sama lu juga ya? Oke. Nah, udah selesai nih. Udah. Tunggu aja 5 menit udah cair. 5 menit nih. 5 menit. Oke, thank you dong. Oh, Cair deh. Sayang, tutup mata dong. Aku punya kejutan buat kamu. 1, 2, 3. Bunga, Iya dong. kamu buat- ngambil dari situ ya? Apa tahu? Ya sama bentuknya juga. Gak mau makanya iPhone. Punya iPhone. Ya udah, tutup mata dong. 1, 2, 3. Ih, baik banget. Terima kasih. Kamu dari mana? Ada deh, apa aja deh buat kamu. Yang penting kamu seneng. Makasih. Seneng.
apa nih? Halo Pak. Halo Pak Alif, ini sudah jatuh tempo. Bayar hutang Anda atau tanggung sendiri akibatnya. Tapi saya belum punya uang Pak. Saya tidak mau tahu, cepat bayar. Saya tunggu 1 kali 24 jam. Kalau tidak dibayar, data Anda akan saya sebar. Halo Pak. Halo, halo. Halo. Ya dimatiin. Aduh. Ini bayarnya gimana ya? Gue kan belum punya uang. Gimana gue bayarnya ya? Contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, semangat hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Halo pemirsa, balik lagi di acara Sisi Perempuan. Perempuan juga bisa. Pemirsa, tadi kita sudah melihat ya profil dari narasumber kita. Nah, pemirsa di rumah tentunya makin penasaran dong, siapa sih narasumber kita kali ini? Nah, langsung saja kita panggilkan, ini dia Ibu Ine Rosvianita, selaku Ketua DPC IWAPI Kabupaten Bogor. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali rasanya saya dapat berjumpa dengan Ibu. Saya juga senang ketemu sama Mbak. Cantik, masih muda. Masya Allah. Nah, Ibu Ina sendiri ini memang biasa dipanggil Ibu Ina atau Ibu Roska atau ada panggilan yang lain? Ibu Ina saja. Oke, Ibu tadi kita sudah melihat ya cuplikan profil dari Ibu. Nah, pemirsa ternyata Ibu Ina ini merupakan ketua IWAPI selama 2 periode hingga saat ini. Wah, hebat sekali ya. Nah, mungkin dari pemirsa di rumah nih masih asing yang namanya IWAPI. Mungkin baru pertama kali mendengar juga ya kata IWAPI. Nah, apa sih itu IWAPI? Terima kasih Mbak. IWAPI adalah DPC ya, tadi DPC IWAPI Kabupaten Bogor. DPC itu adalah Dewan Pimpinan Cabang. Kita IWAPI itu adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. DPC IWAPI itu ada DPP, ada DPD, ada DPC. Kalau DPP itu di pusat, kalau di DPD itu provinsi. Tapi kalau kota dan kabupaten itu namanya DPC. IWAPI sudah berusia, organisasi paling tertua, sudah mau masuk di Februari ini 48 tahun. Jadi apa itu IWAPI? Yaitu IWAPI adalah wadah para perempuan pengusaha
Jadi kalau mau masuk IWAPI syaratnya harus perempuan dan dia harus mempunyai usaha. Oke. Itu. IWAPI sendiri tentunya sepanjang tahunnya memiliki program-program dong ya. Nah, program-program apa saja sih yang sudah dijalani dan program apa sih yang paling berdampak kepada setiap anggotanya? Programnya banyak sekali. Program itu biasanya turunan. Biasanya dari mulai DPP, DPD sampai DPC. Tapi kita juga DPC sendiri karena Kabupaten Bogor ini luasnya luar biasa dan mempunyai kecamatan terbanyak, yaitu sebanyak 40 kecamatan. Jadi kamu membinanya betul-betul dari mulai kecamatan. Kecamatan itu namanya ranting. Jadi ada DPRan. Jadi Dewan Pimpinan Ranting. Jadi ranting-ranting itu kita bentuk menjadi 40. Dan salah satunya penggagas di Indonesia adalah Kabupaten Bogor. Jadi setelah itu berkembang, semua sekarang antara DPC seluruh Indonesia banyak membentuk ranting-ranting. Karena ternyata ranting-ranting itu sangat bermanfaat membantu kita di DPC. Karena anggota kita selain kita pengurus, adanya di ranting-ranting dan kecamatan. Apa dampak yang menjadi dampak tadi untuk perempuan pengusaha adalah dampaknya kita ini kan di samping kita mewadahi para perempuan pengusaha, tapi bagaimana kita juga untuk memberikan edukasi, memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan mindsetnya lebih bagus. Jadi insya Allah perempuan harus berdaya. Itu barangkali. Banyak sekali ya ranting-ranting yang sudah bersama IWAPI tentunya. Nah, bagaimana sih Bu pembinaan dan pendampingan terhadap setiap ranting-ranting tersebut? Tadi ada terlupakan tadi kalau berbicara bagaimana program ya. Tadi saya lupa tadi belum menjawab. Program ke IWAPI Kabupaten Bogor sangat banyak. Sebentar lagi kami mau mengadakan ulang tahun yang ke-48 tahun. Dalam rangka 48 tahun ini di semua, tentunya bukan di kabupaten saja, tapi program itu karena berjalan masing-masing di antara DPC, itu program kita ke depan itu adalah kayak ada lomba video untuk produk-produk UMKM, berbagai macam produk, bagaimana cara divideokan supaya bagus hasilnya. Nah itu juga kita lombakan dan sudah teman-teman atau mungkin ibu-ibu yang ada di rumah atau semua para UMKM silahkan mendaftarkan, semuanya sudah tertera di situ. Pendaftarnya ada hadiahnya lumayan, hadiahnya tidak banyak, tapi bagaimana mereka itu supaya semangat membranding perusahaan itu produk itu sendiri sehingga akan bagus. Banyak kegiatan yang dilakukan. Nanti juga kita ada donor darah, insya Allah ke depannya donor darah di samping kita membuka untuk para masyarakat luas, juga teman-teman IWAPI yang ada di pengurus dan di ranting juga, itu semua kita libatkan. Nanti ada kita jalan sehat, banyak yang harus kita lakukan. Bahkan mungkin kalau nanti waktunya memungkinkan atau nanti ada gelar dagang, seluruh produk IWAPI nanti akan tersebar di situ. Di acara ada juga fashion show-nya juga kami benar-benar mengangkat produk UMKM, produk teman-teman IWAPI. Kami bagaimana membranding barang-barang IWAPI itu Kabupaten Bogor sehingga bisa bagus dan bisa menjadikan suatu penyemangat juga buat teman-teman supaya barangnya itu layak untuk dijual. Kalau tadi pembinaan ranting, karena 40 ranting itu sama dengan 40 kecamatan, kami membaginya seperti ada korwil. Kami bagi di 40 kecamatan itu menjadi 6 korwil. Satu korwil itu terdiri 6 kecamatan, ada yang 8 kecamatan, ada yang 7 kecamatan. Korwil itu adalah koordinator wilayah kepanjangan daripada IWAPI. Bagaimana IWAPI bisa menyebarluaskan ke 40 kecamatan itu dengan adanya korwil. Ketua korwil ini sendiri semua pengurus dari DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Dia membagi program apa saja yang ada di DPC atau program apa saja turunan dari mulai DPP sampai DPD sampai dengan DPC itu bisa sampai kepada tingkat kecamatan atau ranting itu sendiri. Jadi apapun
program apapun bagaimana merasakannya dari mulai atas ke bawah, atau juga supaya teman-teman di ranting itu juga merasa bahwa dia juga punya hak untuk kegiatan-kegiatan IWAPI yang diadakan oleh IWAPI sehingga bermanfaat buat teman-teman IWAPI. Itu barangkali. Pemirsa, banyak sekali ya ternyata program-program yang dijalani oleh organisasi IWAPI ini. Kami doakan agar program-program ini dapat terlaksanakan dengan baik. Amin. Amin, amin. Tadi kan Ibu sudah memaparkan ya apa saja syarat-syarat untuk bergabung bersama IWAPI. Apakah di usia kita nih yang sudah memiliki usaha dapat juga bergabung bersama IWAPI, atau adakah syarat-syarat tertentu lagi atau syarat-syarat khusus untuk dapat bisa bergabung bersama IWAPI? Saya senang pertanyaan yang bagus. Persyaratan IWAPI kita tidak, ya tentunya mungkin batas usianya ya mungkin dari mulai dewasa dia sudah mempunyai usaha ya tentunya. Jadi justru saya mencari sekarang bagaimana generasi ke depan menjadi jiwa-jiwa entrepreneur. Nah itu dari muda. Justru kita senang kalau ada teman-teman IWAPI yang masih anak-anak kita gitu, anak-anak saya bisa bergabung di dalam organisasi IWAPI. Karena memang itu sangat dibutuhkan. Bagaimana sekarang dengan era digital ini kan mempengaruhi kepada kegiatan kita sehari-hari, itu memang diperlukan teman-teman IWAPI itu harusnya memang yang muda-muda gitu. Saya akan menggali potensi itu karena memang kebanyakan memang di ibu-ibu IWAPI ini kan sudah ada usia lah. Jadi saya juga berharap nanti ke depan tidak saja sudah ada usia, tapi di muda pun kita sudah mulai mendidik. Tapi dengan catatan persyaratannya adalah dia mempunyai usaha sendiri, karena itu salah satu syarat untuk masuk IWAPI. Di samping mungkin ada administrasi yang tidak terlalu besar, itu nanti bisa menghubungi IWAPI sendiri, ada kantornya, dan nanti mungkin di situ ada formulir yang harus diisi dan lain sebagainya. Yang harus kita siapkan bagaimana jiwa-jiwa entrepreneur kita ini supaya mampu untuk menggeluti dunia usaha harus yang lebih baik. Oke. Ya. Berarti pemirsa nggak cuman yang punya usia aja yang bisa masuk, maksudnya tidak cuma ibu-ibu saja ya ternyata yang bisa bergabung bersama IWAPI. Kita yang lebih muda ini, kita tuh malah dibutuhin loh di IWAPI, jiwa-jiwa kreatif kita dalam memperkenalkan produk kita lebih luas lagi. Nah, pemirsa, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI juga tentunya membantu untuk mengikuti perkembangan digitalisasi ya tentu saja untuk tentunya untuk memperkenalkan dan mengembangkan produk kita kepada masyarakat luas secara efektif dan efisien. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana karena kali ini habis ini kita akan ada yang lebih seru lagi. Tetap di Sisi Perempuan. Perempuan juga bisa. Nama saya Wildan. Saya mahasiswa semester 3 di salah satu universitas swasta di Kota Bogor. Saya seorang pecandu rokok. Dimanapun dan kapanpun saya selalu merokok. Sampai tidak ada yang dapat menghentikan saya untuk berhenti merokok.
aturannya, Bu? Ini kan lagian juga tempat umum. Mas gak lihat di sini ada tanda dilarang rokok? Lagian saya lagi hamil nih Mas, hargain dong. Ya elah, lebay banget. Nanti anaknya juga ngerokok. Mas, mau ada tandanya, mau enggak. Seenggaknya Mas bisa hargai ibu ini sedang hamil. Coba kalau ibu Mas yang kayak gitu, ada orang singgung perasaan ibunya, Mas terima nggak? Ya elah Mas, ini juga tempat umum, jadi spesial saya lah. Saya mulai merokok sejak kelas 3 SMP. Hingga saat ini pun saya masih menjadi pecandu rokok. Bahkan, saya bisa menghabiskan 3 bungkus rokok dalam sehari. Sampai pada suatu ketika, Betul. dari kejadian tersebut, saya tersadar bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan dan tubuh saya. Pesan saya untuk kalian semua yang menonton video ini agar berhentilah merokok mulai dari sekarang, supaya kalian tidak merasakan apa yang saya rasakan. Aku memang terlanjur mencintaimu dan tak pernah ku sesali itu. Seluruh jiwa telah ku serahkan, menggenggam janji setiaku. Ku mohon jangan jadikan semua ini alasan kau menyakitiku. Meskipun cintamu tak hanya untukku, tapi cobalah sejenak mengerti. Bila rasaku ini rasamu, sanggupkah engkau menahan sakitnya
hilang rasaku ini rasamu. Sanggupkah engkau menahan sakitnya terhianati cinta yang kau jaga? Coba bayangkan kembali betapa hancurnya hati ini, kasih semua telah terjadi. Halo pemirsa, balik lagi di acara Sisi Perempuan. Nah pemirsa, tadi kita sudah berbincang banyak mengenai IWAPI. Nah sekarang bertepatan pada Hari Ibu. Nah apa sih keistimewaan Hari Ibu bagi seorang ibu Ine? Hari Ibu istimewa sekali buat saya. Begitupun Teh Hani kan seorang ibu. Bagaimana seorang perempuan yang akan nanti menjadi seorang ibu. Ibu adalah sosok yang luar biasa. Kita bisa seperti ini juga dilahirkan oleh seorang ibu, ya kan? Betul sekali. Buat saya, ibu itu adalah pemersatu. Bagaimana dia jiwa memberikan suatu kekuatan terhadap kita, memberikan suatu energi yang positif, ya. Hari Ibu ini sangat luar biasa. Saya kadang-kadang terharu dan bangga gitu. Saya menjadi hari ini pun adalah salah satu dorongan dari seorang ibu. Walaupun kita tidak menyisihkan seorang bapak ya. Bapak juga sangat mendorong. Tapi lebih-lebih kalau ibu itu karena berbeda. Semangat dari ibu itu sangat memberikan motivasi buat kita. Ibu itu sangat penyabar. Ibu itu sangat mengerti apa yang maunya kita. Itu ibu yang luar biasa. Jadi ibu punya kesabaran, ibu yang sangat bijaksana, ibu yang sangat mengerti apa keinginan kita. Saya pun menerapkan hal itu karena saya dididik seperti itu. Orang tua saya mendidik saya mandiri, apalagi sekarang saya menahkodai organisasi perempuan, di mana saya harus berjuang untuk mempersatukan teman-teman. Tidak mudah loh mengelola suatu organisasi perempuan. Kadang-kadang kan perbedaan pendapatnya banyak. Tapi bagaimana saya memaknai bahwa saya seorang ibu dan berikan kepada mereka pun motivasi. Ibu itu adalah harus bisa bijaksana, harus bisa sabar, harus bisa memberikan kekuatan dan motivasi yang baik. Itu barangkali. Untuk kenangan apa saja sih yang tidak bisa Ibu Ine lupakan bersama ibunda tercinta? Saya jadi sedih ya, karena andaikan ibu saya masih ada, mungkin betapa bangga bahwa saya bisa duduk di sini itu adalah ibu. Ibu saya ini dibesarkan di keluarga ABRI, ya. Keluarga ABRI itu kan sedikit tegas, sedikit mempunyai disiplin yang tinggi, ya. Gak apa-apa ya, saya nangis ya, karena memang saya sangat terkenang. Tapi bagaimana ibu saya itu mendampingi papa saya, yang memang keluarga saya itu banyaknya perempuan, gitu ya. Dia begitu sabar, gitu ya. Pada saat itu saya, kalau saya ingat,
saat itu saya mau sekolah, saya belum mengerjakan PR. Ayah saya tegas. Dia bertanya beberapa kali, tapi saya lupa saat itu. Belum mengerjakan PR. Tapi bagaimana ibu itu di hadapan papa saya, dia mendampingi saya dan dia mengatakan, dia sudah mengerjakan PR. Jadi jangan dimarahi. Gitu. Padahal bohong itu. Tapi demi anaknya, untuk kebaikan. Saat itu pun saya diperbolehkan untuk diberikan uang untuk sekolah. Karena kalau dia mengatakan ini belum di PR-nya belum dibuat, jangan dikasih jajan. Itu mungkin yang terkenang, aduh ibu tuh membohong tapi untuk kebaikan gitu, supaya saya tidak dimarahi, begitu kasih sayangnya. Ini saya kenapa saya katakan ini, saya karena punya cerita yang diceritakan ibu saya, sayang ibu saya sudah tidak ada, dan dia mengatakan bahwa dia itu selalu berjibaku untuk anak-anak. Jadi karena dididik oleh papa saya seorang abri dan dia cukup tegas. Tapi dia bagaimana dia menghadapi memberikan pembuktian terhadap suaminya, memberikan ketegasan bahwa itu sudah dilaksanakan. Jadi kayaknya betapa besar gitu seorang ibu itu untuk saya sendiri. Lalu adakah kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh ibu di setiap hari ibu? Ada. Tentunya saya biasanya sih, tapi hari ini kebetulan karena padat, pagi tadi itu saya sudah melaksanakan upacara Hari Ibu di Pemda. Setelah itu kebetulan ada kegiatan organisasi GOW ulang tahun, sehingga saya tadi juga ada sebelum kesini ada yang harus saya mengantarkan seorang ibu juga. Biasanya saya rutin lakukan, biasanya saya untuk kita lihat nih di media sosial Ibu Ina sepertinya sibuk sekali menjadi ketua IWAPI. Nah, di setengah kesibukan itu adakah keluarga yang protes mengenai kesibukan ibu, dari suami ibu, anak ibu, atau dari cucu-cucu ibu gitu? Alhamdulillah, apa yang tadi ditanyakan sama sekali tidak. Kebetulan putri saya satu, cucu saya juga baru satu, dan semua tidak pernah ada yang protes. Karena kenapa? Saya tidak tahu sih ya, hati orang kan tidak tahu. Tapi saya merasa bahwa saya bisa sampai hari ini pun, dan saya diberikan, saya alhamdulillah Mbak, ini periode yang kedua. Periode yang pertama saya sudah menjalankan 5 tahun, dan sekarang periode kedua ini saya baru menjalankan 1 tahun. Ini adalah sebuah kepercayaan. Bagaimana saya juga diberikan kepercayaan, diberikan keleluasaan, dan ini kepercayaan ya tentunya dari keluarga, dari anak, dari suami, itu jadi yang membuat saya menjadi satu kekuatan. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan hal apapun. Kalau memang itu positif, yakin semua akan mendukung dan semua juga pasti berdampak akan lebih baik. Kuncinya adalah, salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi, keterbukaan itu barangkali kunci yang harus kita tanamkan di dalam sebuah keluarga. Itu barangkali ya. Jadi selagi kegiatan kita masih positif, masih aman dong ya. Aman sekali insya Allah. Insya Allah. Lalu adakah kesibukan lain selain menjadi ketua IWAPI? Kesibukan saya, alhamdulillah saya dari dulu saya memang biasa sibuk. Saya sudah belajar berorganisasi semenjak saya malah belum berkeluarga. Saya saat ini adalah pengurus Kadin juga, salah satu wakil ketua di Kadin Kabupaten Bogor, dan salah satu wakil ketua di Gabungan Organisasi Wanita, dan saya juga aktif di Gapensi. Gapensi itu adalah Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia, dan itu mungkin, dan saya juga salah satu
bergabung juga di PMI Kabupaten Bogor. Itu kesibukan saya, yang bagaimana saya itu bisa membagi. Wah, sibuk sekali ya sepertinya. Sangat aktif nih kayaknya ibu orangnya. Hebat banget, keren nih. Nah, bagaimana sih masukan atau saran untuk para pengusaha perempuan yang baru aja ingin memulai karirnya? Untuk memulai karirnya, jaga kita ingat bahwa kita itu perempuan. Berikan yang terbaik. Tadi kuncinya satu, bahwa kita itu berbuatlah hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif bagaimana? Kalau saya ini prinsipnya begini, saya itu berbuat dan bisa bermanfaat dulu buat orang lain. Setelah itu membangun bisnis. Dengan adanya pertemanan kan, ya, dengan adanya pertemanan kita kan mendapat informasi bagaimana berbagi pengalaman. Kalau saya prinsipnya gitu, bahwa sekarang juga jangan pernah takut kalau menjadi pengusaha, lakukan yang terbaik. Oke. Terus kalau misalnya kan banyak sekali ya dari kita nih memandang wanita karir itu tidak bisa ngurus rumah tangga gitu, tidak bisa membagi waktunya. Nah, menurut Ibu pandangan tersebut tuh seperti apa? Kalau menurut saya salah ya. Tapi bagaimana mereka itu melihat sudut pandang. Kalau saya tidak seperti itu. Justru kalau saat sekarang, kalau perempuan, saya lebih senang bahwa perempuan itu berkarir. Tapi kembali lagi kepada perempuan itu sendiri, bagaimana cara memanage waktu. Mana untuk bekerja, mana untuk di rumah, mana untuk keluarga, mana untuk waktu untuk kita sendiri. Jadi kalau berbicara tidak bisa mengurus rumah, tidak semua. Bahkan banyak orang-orang yang berhasil yang dia juga bisa memanage bagaimana dia rumah tangganya baik-baik saja, usahanya jalan. Saya pikir itu kembali kepada masing-masingnya. Saya tidak sependapat kalau berbicara perempuan karir tidak bisa mengurus rumahnya, itu kalau menurut saya tidak. Apalagi di saat sekarang ini kita tuh segalanya dengan teknologi ya. Kita bisa bertelepon, kita bisa memberikan suatu, kan bisa juga walaupun tidak kita secara langsung melakukan kegiatan di rumah. Kita punya ART di rumah, kan bisa telepon, hari ini masak apa, bagaimana anak. Itu kan semua juga komunikasi. Bangun komunikasi dulu yang baik sehingga diberikan nanti kepercayaan. Itu saya pikir saya kurang sependapat kalau wanita karir itu tidak bisa mengurus rumah. Saya pikir tidak seperti itu. Sekarang sudah banyak lah. Sekarang kan banyak menteri juga perempuan, kepala dinas, bahkan kepala daerah juga perempuan. Mereka baik-baik saja. Itu saya pikir ya. Jadi kalau misalnya bisa dua-duanya, kenapa enggak nih ya? Asal kita bisa memanage waktunya. Betul. Nah, pemirsa, itu dia kesibukan Ibu Ine dan pesan-pesan untuk para pengusaha yang baru ingin memulai karirnya. Pemirsa, jangan kemana-mana karena habis ini kita akan ada yang lebih seru lagi. Tetap di Sisi Perempuan. Perempuan juga bisa. The fourth industrial revolution is increasingly supporting the advancement of global communication and information technology. Its development must be accompanied by the ability and skills to adapt and take advantage of all opportunities within it. Are we ready to welcome it? The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, has always been a place to develop abilities and skills in the fields of language, literature, and communication. The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, accommodates 4 study programs with good prospects in the future, such as Indonesian Literature Study Program, English Literature Study Program, Japanese Literature Study Program, and
and Communications Sciences study program. Each study program carries out various effective and applicable lecture activities to create an active and creative generation in global developments. Academic services are supported by CIMAC platform, an integrated information system that is practical and make it easier for the students to process and obtain information about academic activities. Our complete and comfortable facilities provided to support all academic and non-academic needs of students. Library, language laboratory, multimedia laboratory, broadcasting laboratory, photography laboratory, art laboratory, lectures room, academic services. Faculty of Social Sciences and Humanities, as a learning organization, will continue to improve the quality of lecturers and also graduates, participate in preserving the culture of local wisdom, excelling in the fields of language and literature, media and communication. Along the way, our faculty students have won various achievements and appreciation in the academic and non-academic fields. Hi everyone, my name is Anissa Azahra. I'm the alumni of Pakuan University. The organization in Pakuan University are very fun, even can boost our interest and social skills. And I was taught and guided by a highly professional, supportive, and very creative community and lectures. And my class were also very engaging and fun. Students will be provided in the space to explore, discover, and develop their respective interests and talents, as well as forming competitive and prepared individuals to build a better future. The best generation to welcome the advancement of communication and information technology starts here. Let's be active, creative, and innovative people with the Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University. Singgahi banyak cinta, namun tak pernah aku temui cinta sekuat aku menginginkan dia. Hal hebat ku rasakan kini dicintai seseorang. Siakan dia, belum tentu ada seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia, banyak masa mata saksinya. Takkan duakan kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hatinya. Oh, dalam diamku ku panjatkan selalu doa untuknya. Jodoh
Cahaya karempaan siang leger wawanina Manuk dadali, manuk panggagana Berlambang sakti Indonesia Jaya Manuk dadali, pangka koncarana Resep hiji, rukun sakabehna Hirup sauyunan tarapa hiri-hiri Silih pikalnya ate inggis bela pati Manuk dadali ngandung siloka sinatria Kersama bangsa di negara Indonesia Manuk dadali, manuk panggagana Berlambang sakti Indonesia Jaya Manuk dadali, pangka koncarana Resep hiji, rukun sakabehna Hirup sauyunan tarapa hiri-hiri Silih pikanya ate inggis bela pati Manuk dadali ngandung siloka sinatria Kersasuma bangsa di negara Indonesia Kersasuma bangsa di negara Indonesia Halo pemirsa, kembali di acara Sisi Perempuan. Nah pemirsa, kali ini aku mau ngajak Ibu Ine untuk bermain games nih. Nah jadi gamesnya saya memiliki beberapa pertanyaan dan cukup Ibu Ine jawab salah satunya saja. Ya. Sudah siap? Harus fokus ya. Oke, langsung kita mulai di pertanyaan pertama. Perempuan rumahan atau perempuan karir? Karir. Belanja di mall atau online shop? Di mall. Masak sendiri atau beli di luar? Beli di luar. Kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Kendaraan pribadi. Produk lokal atau produk non-lokal? Lokal. Kegiatan indoor atau kegiatan outdoor? Indoor. Usaha pribadi atau usaha barengan? Pribadi. Usaha di bidang fashion atau usaha di bidang kuliner? Kuliner. Make up atau non-make up? Make up. Satu kata untuk Iwapi. 1, 2, 3. Perempuan berdaya Indonesia maju. Iwapi. Seru sekali ya, kita tadi sudah bermain games. Nah langsung saja aku mau lanjutin nih dialognya. Nah apa sih harapan dari Ibu Ine untuk Iwapi di tahun 2023? Harapannya banyak, Mbak. Yang jelas para perempuan pengusaha Kabupaten Bogor saya ingin maju. Saya ingin bagaimana perempuan yang masuk ke dalam IWAPI Kabupaten Bogor itu bisa bermanfaat. IWAPI itu harus bermanfaat buat para anggotanya yang masuk ke dalam IWAPI. Bagaimana nanti saya menjalankan pendampingan terhadap mereka, memberikan pelatihan-pelatihan. Bagaimanapun produk mereka itu harus saya pamerkan hal yang terbaik. Bagaimana nanti ada produk-produk itu bisa dibanggakan, dan ke depan bahwa saya mempunyai harapan itu, saya ingin ada galeri. Itu yang saya minta, inginkan support dari pemerintah Kabupaten Bogor. Saya ingin ada galeri untuk produk-produk IWAPI. Nanti berikanlah gerai, di mana nanti ada suatu kebanggaan kalau ada tamu dari luar IWAPI atau dari luar Kabupaten Bogor itu bisa membawa oleh-oleh yang khas dari Kabupaten Bogor. Nah itu saya yakin karena produk-produk IWAPI Kabupaten Bogor sudah bisa dibanggakan. Karena saya juga sekarang sudah memilah produk-produk itu yang legalitasnya sudah jelas, kemasannya sudah bagus, dan ke depan saya juga akan membina teman-teman supaya
para pengusaha itu lebih maju lagi. Jadi pengusaha ini UMKM itu harus naik kelas. Itu barangkali. Harapannya semoga harapan-harapan Ibu mengenai IWAPI ini bisa terkabul di tahun 2023 secepatnya dan dengan baik ya. Amin, amin, amin. Lalu makna ulang tahun IWAPI ke-48 ini apa sih nanti? Itu hal-hal yang saya ingin bahwa IWAPI itu bisa bermanfaat gitu Mbak. Jadi jangan hanya masuk ke dalam IWAPI tapi sudah aja seperti itu. Tapi bagaimana IWAPI ini harus berbeda dengan yang lain, bahwa perempuan-perempuan yang tergabung di dalam IWAPI adalah bisa perempuan-perempuan yang berkualitas. Kualitasnya tentunya dengan pribadinya yang berkualitas, produk-produknya berkualitas gitu ya, bahwa mereka juga bisa mengangkat produk-produknya juga berkualitas, semua berkualitas. Sehingga kalau kita berkualitas kan nantinya juga menjadi suatu kebanggaan para perempuan yang usahanya di dalam wadah IWAPI, itu menjadi kebanggaan tersendiri dan menjadi kebanggaan Kabupaten Bogor. Itu barangkali. Itu tadi harapan terhadap IWAPI. Nah, lalu apa sih harapannya kepada pemerintah daerah? Saya berharap kepada pemerintah daerah ingin sedikit aja mendukung. Kalau banyak-banyak mungkin karena juga tidak hanya IWAPI saja, karena kan wadah UMKM itu tidak di IWAPI saja, ada juga wadah yang lain. Tapi berikanlah kepada IWAPI, karena ini IWAPI adalah organisasi tertua dan sudah lama. Saya ingin nanti pemerintah daerah itu mendukung program-program IWAPI, karena ini juga adalah bagian dari pembinaan pemerintah Kabupaten Bogor, bagaimana membina para UMKM. Yang ada, kita sudah memberikan wadah, bagaimana kita satukan UMKM yang ada di Kabupaten Bogor. Setelah kita satukan, saya akan berikan masukan, inilah para perempuan UMKM yang ada di Kabupaten Bogor yang bisa membantu nanti kebanggaan produk-produk yang bisa dibanggakan di Kabupaten Bogor. Itu kalau saya ingin ada support yang luar biasa, walaupun memang sekarang juga sudah, tapi ke depan saya ingin diberikan suatu ruang atau gerai yang bisa memamerkan produk-produk yang bisa dibanggakan oleh Kabupaten Bogor. Nah, pesan terakhir untuk Ibu. Nah, pesan apa sih yang Ibu ingin sampaikan kepada para perempuan yang memiliki usahanya di era digitalisasi ini? Para perempuan yang ada di luar sana, saat ini kita harus mau tidak mau kita harus melek digital. Jangan pernah takut, terus belajar, kembangkan aktivitas kita, ya, program-program apa ke depan itu, berikanlah hal-hal yang positif. Jadi kalau kita gunakan digital ini supaya apa, untuk menjadikan suatu apa ya, menjadikan suatu harapan kepada teman-teman yang ada di luar sana. Jangan pernah takut untuk berbuat, untuk ayo mari kita sama-sama bergabung supaya kita, kalau kita maju, kita bersatu, kita kompak, kita solid, kita akan maju. Itu barangkali. Baik, harapan terakhir ya Bu ya. Bagaimana sih juga harapan Ibu kepada anak muda nih yang baru mau memulai usahanya? Jangan pernah takut, kalau ada kemampuan, lakukan, itu pasti bisa. Jadi jangan pernah takut ya teman-teman untuk memulai suatu hal, selagi kegiatan itu positif. Pemirsa, gak kerasa ya sudah 1 jam aku bersama-sama dengan kalian, bersama Ibu Ine berbincang-bincang. Nah, banyak sekali ilmu yang sudah kita bisa ambil dan kita petik. Oke pemirsa, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Ine. Ibu terima
terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kita kali ini. Terima kasih ya Mbak Ani, selamat Hari Ibu. Iya, selamat Hari Ibu untuk Ibu Indah. Iya. Dan kepada seluruh ibu yang ada di tanah air juga tentunya. Nah, terima kasih untuk para kru yang bertugas hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu Mei yang sudah memberikan saya kesempatan, dan terima kasih kepada para pendukung dan seluruh pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan acara kami kali ini. Saya Hania pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu.